Sejarah Pura Masceti. Pura Masceti berstatus Pura Kahyangan Jagat, kerap didatangi oleh umat dari sejebak jagat Bali. Pura Masceti yang terletak di tepian pantai Desa Medahan Keramas, Belah Batu, Gianyar, kerap menjadi tempat mencari keheningan jiwa. Pura suci yang berusia tua yang juga merupakan kisah tapak tilas Dang Hyang Dwi Jendra ini ramai dikunjungi di saat hari suci umat Hindu. Setiap hari purnama, tilem, Siwaratri bahkan saat diselenggarakan piodalan pada Anggarkasi, Medangsia jejalan umat selalu memadati pura untuk melakukan persembahyangan. Menurut Jero Mangku Pura Masceti, kata Masceti terdiri atas dua suku kata, yakni Mas, Sinar, dan Ceti, keluar masuk. Namun soal keberadaan Pura Masceti ini tidak satupun orang mengetahui kapan pertama kali Pura Masceti dibangun. Meski tak ada prasasti, sebagai bukti tertulis akan keberadaan pura ini ada bukti Purana yang sumbernya dari kumpulan data dari berbagai prasasti yang menyebutkan keberadaan pura tersebut. Pura Masceti yang menjadi Pura Kahyangan Jagat ini juga berstatus sebagai Pura Swagina, profesi. Sebagai Pura Swagina, Pura Masceti bertalian erat dengan fungsi pura sebagai para petani untuk memohon keselamatan lahan pertanian mereka dari segala merana, penyakit. Jero Mangku Pura Masceti mengatakan, keberadaan Pura Masceti berdasarkan Dwi Jendra Tatwa adalah kisah perjalanan suci tokoh rohaniwan dari tanah Jawa. Di sini disebutkan bahwa kisah perjalanan Dang Hyang Dwi Jendra, pada zaman kerajaan dalam Warturengong sekitar abad 13. Saat itu Dang Hyang Dwi Jendra meninggalkan Desa Mas, melewati Banjar Rangkan, Desa Guang, Sukawati, menuju pantai selatan ke timur ke daerah Lebih. Saat melewati Pura Masceti, di tengah sejuknya angin pantai, Dang Hyang Dwi Jendra merasakan dan mencium bau harum semerbak yang menandakan adanya dewa yang turun. Sebuah cahaya tampak terlihat dari dalam Pura Masceti. Dang Hyang Dwi Jendra pun masuk ke dalam pura yang pada waktu itu pelinggihnya hanya berupa bebaturan, bebatuan. Di sana beliau serta-merta melakukan persembahyangan, menyembah Tuhan. Namun pada saat itu tidak diperkenankan oleh Ida Batara Masceti, mengingat Dang Hyang Dwi Jendra sebentar lagi melakukan moksa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pura Masceti ini telah ada sebelum Dang Hyang Dwi Jendra datang ke Bali. Kisah keberadaan Pura Masceti lebih jelasnya juga terdapat dalam Raja Purana I Gusti Agung Maruti, yang ada di Puri Keramas. Dalam naskah babat nomor 80, Ap. 81a. Yang mengisahkan keberadaan I Gusti Agung Maruti saat menjadi raja selama 26 tahun di Kerajaan Gelgel, Kelungkung dan juga dalam kisah keturunannya yang tersebar di jagat Bali, di antaranya di Desa Keramas, Gianyar. Pada tahun 1672, 1750 Masehi, I Gusti Agung Maruti bersamadi pada suatu malam di Cawurangkan, Jimbaran. Saat melihat bersamadi, dilihatlah ada sinar api, seperti warna emas di arah timur. Melihat keajaiban tersebut, berangkatlah I Gusti Agung Maruti mencari sinar tersebut hingga akhirnya tiba di tempat yang mengeluarkan cahaya emas itu. Beliau kemudian menemukan tempat suci yang terbuat dari bebaturan, berlokasi di dalam hutan dekat pantai. Tempat suci bebaturan yang ditemukan tersebut adalah Pura Masceti, sekarang. Setelah mengaturkan persembahyangan dengan pasukannya, I Gusti Agung Maruti kemudian melanjutkan perjalanan menuju suatu wilayah yang kini dinamakan Desa Keramas. Sejak pemerintahan I Gusti Agung Maruti di Keramas, bebaturan tersebut kemudian dilakukan penataan sekaligus perbaikan bangunan suci. Dari berbagai versi cerita mengenai keberadaan Pura Masceti, mana yang benar belum jelas. Jero Mangku Pura Masceti menegaskan bahwa ketenaran Pura Masceti terjadi setelah masa pemerintahan I Gusti Agung Maruti membangun kerajaan di Keramas.